Shalom adik-adik. Shalom Tante. Masih ingat gak yel-yel kita? Kalau Tante bilang hello, apa jawabnya adik-adik? Hai. Sekali lagi Tante bilang hello. Hai. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tante undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu hiburan kita. Yang pertama, mari kita bersukaria. Yang kedua, Happy Yeye. Yang ketiga, ikan mas koki. Yang keempat, King Kong badannya besar. Sekarang kita nyanyikan lagi hiburan kita. Yang pertama, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik, Tante persilakan duduk yang rapi ya. Kita memulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa.
Nah, adik-adik sekolah minggu, sudah duduk yang manis ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai hati dan pikiran kami. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari nomor 20 ayat 1. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, masih ingat nggak ayat hafalan minggu yang lalu? Pasti ingat ya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Yandra Panjaitan. Saya dari WI Galatia. Saya akan membacakan ayat hafalan yang minggu lalu yang tertulis di Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang Tante akan mengucapkan ayat hafalan untuk minggu ini. Dengarkan baik-baik ya. Yang tertulis di Yohanes 20 ayat 29b. Yang berbunyi, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 2. Hiburannya
sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, berikan atas penyertaan-Mu bagi hidup kami, hingga kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di hati dan pikiran kami, terlebih ya Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Khotbah kita pada pagi hari ini yaitu khotbah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Pada dasarnya manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Salah satu karakter yang paling sulit, yang sangat sulit dari ke-12 murid Yesus adalah Thomas. Thomas tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati sebelum dia melihat bekas paku dan mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Itu karakter seorang Thomas. Tapi memang pada dasarnya manusia itu dia mau mengakui dan menyaksikan sesuatu hal ketika dia sudah melihat langsung kejadian. Seperti Thomas. Anak-anak sekolah minggu diajarkan di sini bagaimanakah cara percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati. Apakah anak-anak sekolah minggu masih seperti si Thomas? Apakah anak sekolah minggu ini sudah percaya kepada Tuhan biarpun kita belum melihat secara fisik Tuhan Yesus? Dan firman Tuhan ini mengajarkan dan menekankan kepada anak sekolah minggu, percaya sajalah bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sudah menampakkan dirinya kepada ke-12 murid-muridnya, kecuali Thomas. Pada saat itu dia berada di sana, tapi yang kedua kali baru dia berada di sana setelah 8 hari. Dan itulah dia berkata kepada teman-temannya, saya belum percaya sebelum saya melihat. Itu hal wajar bagi manusia. Nah, anak-anak sekolah minggu diajarkan pada saat ini, pagi ini, bagaimanakah saya menjadi saksi Tuhan Yesus yang bangkit, yang hidup dari antara orang mati, sementara saya tidak melihat.
Secara harafiah bahwa kita sering melihat sebenarnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terutama bagi hidup sekolah minggu. Bagaimana saya cara melihat Tuhan Yesus dengan karyanya, dengan mujizatnya setiap hari yang kita terima dari Tuhan. Itu kehadiran bukti bahwa Tuhan Yesus hidup. Anak sekolah minggu diajarkan pada pagi hari ini supaya percaya saja bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari antara orang mati. Itu yang ditekankan firman Tuhan. Lalu dikatakan kalau memang anak sekolah minggu menyatakan saya belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ingat Tuhan Yesus berkata pada ayat 29 menyatakan berbahagialah orang yang percaya biarpun mereka tidak melihat. Dan sebenarnya topiknya di situ. Berbahagialah engkau biarpun tidak melihat namun percaya. Anak-anak sekolah minggu diajarkan di sini supaya berbahagia, percaya saja kepada Tuhan, biarpun kau tidak melihat secara fisik Tuhan Yesus, bahwa memang Tuhan saya sudah hidup. Anak-anak sekolah minggu diajak untuk menjadi saksi hidup bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Coba kita renungkan, coba kita lihat sekilas kembali kepada Matius. Bagaimana di sana diceritakan dua orang buta yang terus mengikuti Tuhan Yesus selama perjalanan. Pertanyaannya sekarang, apakah orang buta melihat Tuhan Yesus? Apakah mereka melihat bahwa itu adalah Yesus sebenarnya Tuhan? Dia buta, dia tidak melihat, tapi dia percaya bahwa Tuhan yang dia ikuti itu adalah Tuhan saya yang hidup, Tuhan Yesus sendiri yang mampu membuat mujizat bagi hidup saya. Dan disitulah Tuhan Yesus membuat mujizat, dia menyembuhkan orang yang buta. Kita diajak biarpun kita ini buta melihat fisik Tuhan Yesus, tapi kita harus bersaksi menjadi saksi Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, saksi Tuhan. Banyak pergolakan di dunia ini menyatakan bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah Tuhan yang hidup. Ini suatu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari orang mati, berarti dia hidup kembali dari antara orang mati. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kematian, dia bangkit dari antara orang mati. Kita diajak, kalaupun seperti Thomas tadi, jadinya terakhir Thomas menyatakan dia percaya setelah dia melihat langsung. Dia menyatakan Tuhanku, Allahku. Itu si Thomas. Tapi bagaimana kita di dunia ini sekarang, apakah bisa melihat dia langsung? Tidak. Tapi coba anak-anak sekolah minggu menyatakan Tuhanku, Allahku, Tuhan Yesus yang hidup. Dia membuat mujizat setiap hari, setiap detik, setiap menit untuk kita, terutama untuk anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu diajak menjadi saksi Tuhan. Coba saksikan bahwa Tuhanmu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan dunia ini. Dia hidup. Itu yang diarahkan khotbah ini kepada anak sekolah minggu, supaya anak sekolah minggu mau menjadi saksi. Bukti nyata bahwa Tuhan itu masih hidup ketika dunia ini dilanda suatu musibah yang sangat besar, yaitu penyakit pandemi 19, Corona 19. Anak-anak sekolah minggu masih dijauhkan dari penyakit ini dan dia tidak kena COVID. Itu satu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus masih hidup dan menyelamatkan, menjaga seluruh anak sekolah minggu. Itu kau saksikan. Saksikanlah dalam hidupmu bahwa memang yang menjaga hidup saya sehingga saya jauh dari penyakit adalah Tuhan saya yang hidup, Tuhan Yesus. Itu yang dikatakan pada firman Tuhan pagi ini untuk anak sekolah minggu. Jangan mengharapkan Yesus menampakkan diri secara fisik di hadapanmu, tapi Tuhan Yesus menampakkan dirinya melalui karya dan mujizat yang kau dapatkan setiap hari.
Itu karya Tuhan. Bersaksilah di dalam hidupmu, bersaksilah di kehadiranmu di dunia ini, bahwa sampai kapanpun Tuhanku, Allahku adalah Tuhan Yesus. Tuhan saya yang hidup. Itu baru benar anak-anak sekolah minggu yang sudah belajar tentang firman Tuhan. Jangan menjadi karakter yang tidak bisa ditolerir oleh gereja, yang tidak bisa ditolerir oleh guru-guru sekolah minggu. Tapi cobalah kau terima pandangan, terima khotbah dari nasihat dari guru-guru sekolah minggumu supaya imanmu kuat untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus. Jangan pernah lari dari jalan Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan saya hidup. Itulah luar biasanya orang Kristen di dunia ini, bahwa Tuhannya sampai detik ini hidup. Dan karena itu diajak untuk percaya kepada anak sekolah minggu supaya engkau berbahagia. Dikatakan di sini, berbahagialah engkau yang melihat namun yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Anak-anak sekolah minggu tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi percaya. Ingatlah upamu, berbahagialah engkau karena kau percaya tanpa melihat. Itulah bukti satu nyata bahwa dua mata kita ini tidak melihat Tuhan Yesus, tapi mata rohani kita yang dalam hati melihat perbuatan Tuhan. Itulah saksikan dalam hidupmu bahwa kau anak sekolah minggu yang tangguh, yang selalu menyaksikan Tuhanmu adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ya Tuhan bagi anak-anak-Mu, anak sekolah minggu HKBP Batu Haji Lama ini yang selalu setia mendengar firman-Mu. Kiranya mereka boleh membawa firman-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi saksi bahwa Engkau masih hidup di dunia ini ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu ini dan jagailah mereka dari setiap aktivitas mereka. Ajari mereka di sekolah ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, terutama ya Tuhan penyakit virus corona. Jangan biarkan Tuhan ya datang kepada anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu. Tapi jauhkanlah itu, biarlah anak-Mu ini selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini sampai selama-lamanya dalam hidup mereka di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu-Mu, berkatilah Tuhan gereja-Mu, berkatilah Tuhan guru-guru sekolah minggu yang selalu setia dan senantiasa mengarahkan anak-anak-Mu, anak sekolah minggu ini ke jalan yang benar, yaitu jalan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Yeah.
Anak sekolah minggu, mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihininya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu.